Seorang anak yang pernah diselamatkan ayahnya dari reruntuhan gempa bumi. Bertahun-tahun kemudian, keluarga itu sama-sama membangun hidup baru di negara lain, tapi justru hancur dari dalam rumah mereka sendiri. Dan yang membuat kasus ini semakin mengerikan, semua itu bukan terjadi secara spontan. Ada keluarga yang pernah kehilangan hampir seluruh kehidupannya dalam satu bencana. Mereka kemudian meninggalkan negara asalnya, memulai semuanya dari awal, membangun karir, membeli tanah, mendirikan rumah, dan membesarkan anak-anak mereka. Dari luar, kehidupan mereka terlihat seperti kisah keluarga imigran yang berhasil bangkit setelah mengalami masa sulit. Tapi di balik rumah mereka di North Ryde, Sydney, ternyata ada masalah yang perlahan berkembang. Dan pada Juli 2001, rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi keluarga itu berubah menjadi lokasi penghilangan nyawa 3 orang. Hai, selamat datang di ruang tamu Matt. Pada tanggal 16 Juli 1990, gempa dengan kekuatan 7,8 skala Richter melanda Luzon Utara di Filipina. Bangunan-bangunan di seluruh kota Baguio hancur berantakan. Di tangga sebuah hotel yang runtuh, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun terjebak saat dinding-dinding runtuh di sekelilingnya. Kakinya terjepit di bawah puing-puing. Ayahnya yang berlari ke dalam hotel itu merangkak melalui celah dinding, menjangkau putranya dan menariknya keluar. Ligamen ayahnya robek akibat dari menyelamatkan anaknya, cedera yang tak pernah sembuh sepenuhnya. Namun kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi jauh lebih parah daripada cedera itu. Hotel tersebut lenyap, semua yang telah dibangun keluarga itu hancur menjadi puing-puing. Mereka kemudian meninggalkan Filipina dan memulai hidup baru di Sydney, Australia. Ayahnya, Teddy Gonzalez, menempuh pendidikan ulang sebagai pengacara, membangun sebuah rumah, dan membesarkan 2 anaknya. Anaknya yang dia selamatkan dari reruntuhan hotel kini tumbuh menjadi seorang pria dewasa. Dan pada Juli 2001, di rumah mereka, di rumah yang dibangun keluarga tersebut untuk kehidupan baru mereka, terjadi tragedi penghilangan nyawa yang kejam. Sebuah keluarga yang selamat dari bencana alam, membangun kembali segalanya dan akhirnya hancur. Keluarga Gonzalez berasal dari Baguio di dataran tinggi Filipina. Teddy adalah seorang pengacara lulusan Fakultas Hukum. Ia dan istrinya, Loiva, menikah pada tahun 1977. Putra pertama mereka bernama Seth Gonzalez, lahir pada tahun 1980. Disusul 3 tahun kemudian oleh putri mereka yang bernama Claudine Gonzalez. Pada tahun 1990, mereka telah membangun kehidupan yang mapan. Teddy telah menjadi expert di bidang hukum dan keluarga tersebut telah menginvestasikan kerja keras selama bertahun-tahun ke dalam sebuah hotel dengan 40 kamar yang mereka miliki. Namun setelah gempa bumi menghancurkan semua hasil kerja keras mereka, keluarga tersebut memutuskan untuk pindah. Pada tahun 1991, mereka berimigrasi ke Australia dan menetap di Sydney. Teddy kemudian menempuh kembali pendidikan hukum di sana dan memperoleh kualifikasi ulang di bawah sistem hukum Australia dan mendirikan sebuah firma hukum yang berspesialisasi dalam hukum imigrasi. Sementara itu, Lovia bekerja di firma itu bersamanya. Seiring berjalannya waktu, bisnis tersebut sukses. Pada akhir tahun 1990-an, mereka sudah cukup mapan untuk membeli tanah di pinggiran kota North Ryde dan membangun sebuah rumah dengan 4 kamar tidur yang selesai pada tahun 2000. Mereka sukses menetap di negara tersebut. Mereka memiliki 6 anjing kecil dan menghadiri gereja Katolik Saint Michael. Keluarga Gonzalez cukup dikenal di komunitas mereka. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga biasa yang pekerja keras. Keluarga yang telah membangun kembali segala sesuatu yang pernah hilang dari mereka. Namun bukti di pengadilan kemudian menggambarkan sebuah rumah yang dibangun dengan harapan yang tinggi justru menjadi tempat di mana keluarga itu hancur. Teddy dan Loiva ingin agar Seth berprestasi secara akademis, menjalani pendidikan kedokteran atau hukum, serta melepaskan ambisinya untuk menjadi penyanyi dan artis hiburan. Claudine pun tak luput dari harapan-harapan tersebut. Ketika nilainya menurun dan ketika ia berpacaran dengan pria yang mereka tidak setujui, mereka mengirim Claudine untuk tinggal di sebuah asrama untuk menyelesaikan pendidikannya. Seth mengikuti keinginan orang tuanya dan mendaftar untuk belajar ilmu kedokteran di Universitas New South Wales, tetapi dia mengundurkan diri setelah 2 tahun. Dia kemudian mendaftar di perguruan tinggi lain, kali ini untuk belajar hukum di Universitas Macquarie. Namun prestasinya di sana tidak begitu bagus. Nilai akademiknya buruk dan dia terancam di drop out saat itu. Jadi dia membuat sebuah pilihan, bukan pilihan yang baik, tetapi tetaplah itu sebuah pilihan.
Alih-alih menyelesaikan masalah, ia mencoba menyembunyikannya. Ia memalsukan nilainya dan menunjukkan kepada orang tuanya transkrip nilai palsu. Untuk sementara hal itu berhasil, sampai Claudine mengetahuinya dan langsung melapor ke orang tua mereka. Saat itulah segalanya berantakan. Karena ketahuan berbohong, Teddy dan Loiva langsung menyidang Seth. Mereka kemudian mengancam Seth akan mengambil mobilnya. Mereka mengancam akan mencabut hak istimewa lainnya, bahkan mengucilkannya. Namun masalahnya, dokumen-dokumen yang dipalsukan, kebohongan tentang nilainya, ini bukanlah hal yang pertama kalinya. Orang-orang yang mengenal Seth mengatakan bahwa dia menciptakan berbagai versi dirinya, yang memungkinkannya menjadi siapapun yang dia inginkan, dan kapanpun dia mau. Menurut beberapa temannya, dia menderita kanker. Menurut temannya yang lain, Seth adalah seorang pengusaha sukses, seorang model, dan seorang penyanyi yang memiliki banyak fans. Seth bahkan membuat situs web penggemar tentang dirinya sendiri yang menurutnya dikelola oleh seorang fansnya. Namun kemudian di pengadilan, jaksa penuntut Mark Tedeschi menggambarkan Seth sebagai pembohong patologis. Namun yang membuatnya begitu berbahaya adalah betapa meyakinkannya dirinya. Saat ia menyampaikan kebohongan, ia melakukannya dengan keyakinan. Dan yang bahkan lebih menakutkan adalah bahwa penghilangan nyawa terhadap keluarganya bukanlah sesuatu yang dilakukan Seth dalam keadaan marah saat. Ya, benar, Seth melakukan penghilangan nyawa. Hal itu bukanlah tindakan yang spontan. Itu adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan, sesuatu yang telah direncanakan, dan sesuatu yang telah diputuskan untuk dilakukan, meski ada banyak kesempatan untuk mengubah rencana tersebut. Jaksa penuntut kemudian menemukan bahwa keputusan Seth untuk mengakhiri nyawa keluarganya pada awal tahun 2001 sebenarnya telah ia rencanakan berbulan-bulan jauh sebelum kejadian itu. Sekarang mari kita kembali ke tanggal 10 Juli 2001, hari terjadinya penghilangan nyawa tersebut. Sekitar pukul 16.00, Seth meninggalkan kantor hukum milik keluarganya tempat ia bekerja paruh waktu, dan berkendara pulang ke rumahnya di 6 Collins Street. Ketika Seth tiba di rumah, Claudine sedang sendirian, belajar di meja belajarnya di kamar tidurnya di lantai atas. Seth pergi ke dapur dan kemudian mengambil 2 pisau. Lalu ia mengambil tongkat baseball dari mobilnya. Kemudian ia pergi ke kamar tidur Claudine. Seth langsung menekan leher adiknya, berusaha mencekiknya. Seth memukul kepala Claudine dengan tongkat baseball sebanyak 6 kali. Lalu ia menikam Claudine berulang kali, yang menyebabkan 5 luka tikam pada leher Claudine dan 2 di bagian tubuhnya. Penyebab kehilangan nyawa Claudine adalah gabungan dari cekikan di leher, trauma akibat benturan benda tumpul di kepala, dan luka tusukan di perut. Setelah menghilangkan nyawa adik perempuannya, Seth kemudian menunggu. Dia memiliki cukup waktu untuk mempertimbangkan kembali rencananya. Kemudian Loiva tiba di rumah sekitar pukul 17.30. Di ruang tamu dan di ruang makan, Seth menyerangnya dengan salah satu pisau dapur. Loiva menderita beberapa luka tusuk di wajah, leher, dada, dan perutnya. Trakeanya terpotong menjadi 2. Dokumen pengadilan mencatat bahwa hal ini terjadi setelah Loiva kehilangan nyawa. Kemudian sekitar pukul 18.00, saudara perempuan Loiva mengunjungi rumah Loiva dan tiba di rumah itu bersama putranya. Ia melihat bahwa mobil milik Seth dan Loiva sama-sama berada di rumah. Tetapi anehnya rumah itu gelap dan terasa sunyi luar biasa, mengingat keluarga Gonzales memiliki 6 ekor anjing di dalam rumah. Saudara perempuan Loiva kemudian membunyikan bel pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Dia mengintip melalui jendela dan merasa melihat ada seseorang bergerak di dalam, tetapi tak ada seorang pun yang datang untuk membuka pintu. Akhirnya keduanya pun pergi. Tante dan sepupunya Seth mungkin berhasil lolos dengan selamat, tetapi ayahnya, Teddy Gonzales, tidak seberuntung itu. Teddy tiba di rumah sekitar pukul 18.50. Di lorong rumah, Seth menyerangnya dengan pisau secara membabi buta. Teddy mengalami beberapa luka tusuk di leher, dada, punggung, dan perut. 1 luka menusuk paru-paru kanannya, 1 luka menusuk jantungnya, dan 1 luka memotong sebagian sumsum tulang belakangnya. Bukti forensik kemudian menunjukkan adanya luka perlawanan. Teddy Gonzales ternyata sempat berjuang untuk hidupnya namun tidak selamat. Setelah menghilangkan nyawa ketiga anggota keluarganya, Seth membuang senjata-senjata tersebut, pakaiannya yang berlumuran darah, dan sepatu lari ukuran 7 yang ia pakai. Ia mandi, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian bersih, tetapi dia belum selesai. Dia mengambil kaleng cat semprot biru dan menulis "Fuck off Asian KKK" di dinding dalam rumah, mengatur TKP agar terlihat seperti kejahatan kebencian bermotif rasial.
Kemudian Seth pergi berkendara ke rumah temannya yang bernama Sam Dakilo dan tiba sekitar pukul 8 malam. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia baru saja menghilangkan nyawa keluarganya dengan kejam. Keduanya pergi ke kota. Mereka makan di Planet Hollywood dan mengunjungi tempat bermain game. Kemudian pada malam itu juga, setelah puas berjalan-jalan dan mengantar Sam pulang, Seth kembali ke rumahnya di Jalan Colin. Untuk menghindari tuduhan pada dirinya, Seth menelpon layanan darurat. Layanan darurat kemudian menerima panggilan dari Seth pada pukul 11:48 malam. Menurut apa yang dikatakan Seth, dia pulang ke rumah dan menemukan mayat anggota keluarganya serta penyusup di rumahnya. Dia mengaku telah mengejar mereka, tetapi mereka melarikan diri. Dia kemudian berlari ke rumah tetangganya dan memberitahu mereka bahwa orang tuanya telah ditembak. Mendengar laporan itu, layanan darurat segera meminta polisi untuk menuju TKP. Tak lama kemudian, polisi pun tiba dan menemukan 3 orang kehilangan nyawa serta seorang pemuda yang sedang berduka di jalan masuk rumah. Sekilas tampak seolah-olah pria ini telah mengalami tragedi mengerikan. Namun dalam hitungan jam, kejanggalan antara kesaksian Seth di telepon dan TKP sudah mulai menumpuk. Tidak ada tanda-tanda paksa masuk rumah, tidak ada barang berharga yang diambil, bahkan uang tunai yang ada pada korban pun tidak hilang. Setidaknya itulah temuan awal pada saat polisi melakukan pemeriksaan di TKP. Para penyidik telah menetapkan waktu kematian, mengingat rentan waktu 3 jam antara penghilangan nyawa Claudine yang diperkirakan sekitar pukul 16:30 dan Teddy yang diperkirakan terjadi hampir pada pukul 19:00. Tidak masuk akal jika ada penyerang yang akan tinggal di rumah selama itu. Seth mengaku telah melakukan resusitasi jantung paru atau CPR, tetapi sikapnya terlihat acuh tak acuh dan aneh di mata para penyidik. Lalu ada cat semprot. Jejak cat semprot biru yang sama yang digunakan untuk menggambar grafiti di dinding ditemukan di lengan sweater milik Seth. Sebuah kotak sepatu di kamar tidur Seth cocok dengan ukuran jejak sepatu lari yang tertinggal di TKP. Beberapa hari setelah penghilangan nyawa itu, Seth mengambil berbagai tindakan. Beberapa di antaranya masuk akal mengingat keadaan yang terlihat saat itu, dan beberapa lainnya sama sekali tidak masuk akal. Seth menggelar konferensi pers yang mengatakan agar warga Australia lebih memperhatikan pembunuhan terhadap sebuah keluarga Asia. Ia tampil di televisi meminta penghilang nyawa untuk menyerahkan diri dan menawarkan hadiah sebesar $100.000 Australia kepada siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan para pelaku penghilangan nyawa keluarganya. Pada pemakaman bersama pada tanggal 20 Juli 2001 yang diadakan untuk mengenang ketiga anggota keluarga yang telah meninggal, Seth menyampaikan pidatonya. Ia menyatakan bahwa ayahnya adalah pahlawannya, ibunya adalah jantung keluarga, dan saudari perempuannya adalah nyawa dalam keluarga itu. Kemudian ia melakukan sesuatu yang oleh sebagian orang dianggap aneh. Seth menyanyikan lagu bergenre ballad, yaitu lagu One Sweet Day, lagu dari Mariah Carey dan Boyz II Men. Seminggu setelah pemakaman keluarganya, ia mengunjungi akuntan keluarga untuk menanyakan mengenai warisannya. Diperkirakan bahwa Seth memiliki warisan senilai $1,5 juta Australia dari aset keluarganya yang berada di Australia dan sekitar 1,3 juta peso dari aset keluarganya yang ada di Filipina. Sebagai terduga korban kejahatan, Seth juga berhak atas ganti rugi sebesar $15.000 Australia. Secara total, ia memiliki aset senilai sekitar $800.000 Amerika pada saat itu. Dengan aset yang dimilikinya, Seth langsung mengubah hidupnya, sesuatu yang sangat janggal jika dilakukan oleh seseorang yang ditinggal pergi keluarganya. Seth pindah ke sebuah apartemen di Chatswood, menukar mobil orang tuanya, menggadaikan perhiasan ibunya, dan membayar uang muka untuk mobil Alexis, sambil memberitahu dealer bahwa ia akan membayarnya dengan warisan yang diterimanya. Seth kemudian menghubungi ibu baptisnya di Filipina dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah didiagnosis menderita tumor otak. Seth meminta $119.000 Australia kepada ibu baptisnya untuk biaya operasi tersebut. Tetapi kemudian ibu baptisnya menolak membantu Seth. Seth tampak tidak khawatir dengan kejadian yang telah menimpanya. Tetapi polisi tidak tertipu oleh aktingnya dan tetap menyelidiki Seth secara diam-diam. Panggilan telepon Seth direkam dan seorang petugas penyamaran telah berteman dengannya. Riwayat internetnya telah diperiksa, mengungkap sesuatu yang mengkhawatirkan. Sebelum dia merenggut nyawa ibunya, ayahnya, dan saudari perempuannya, dia telah meneliti racun secara online. Dia memesan benih dari tanaman beracun. Dalam beberapa minggu sebelum penghilangan nyawa itu, Loiva dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Loiva pun kemudian pulih dan diperbolehkan pulang.
Di pengadilan, Hakim Bruce James kemudian menyatakan bahwa ia yakin penyakit yang diderita Loiva bukanlah keracunan makanan. Itu adalah akibat dari chef yang memberikan racun yang diekstraksi dari biji-bijian yang telah ia pesan. Polisi juga membuktikan bahwa chef telah berusaha menutupi jejaknya. Ia telah menulis surat kepada sebuah perusahaan makanan, kepada polisi, dan kepada otoritas karantina. Kemudian memalsukan kekhawatiran terkait kontaminasi, hanya untuk berjaga-jaga jika ada yang sakit dan pertanyaan itu diajukan. Sidik jari pada salah satu surat tersebut kemudian menjadi bukti kunci yang memberatkannya. Chef berulang kali berusaha menutupi jejaknya. Upaya pertamanya untuk membuat alibi terkait penghilangan nyawa tersebut adalah bahwa ia telah menunggu di mobilnya di jalan masuk sebelum berangkat untuk menemui Sam. Kemudian alibi itu dibantah pada Desember 2001. Para saksi mata melihat mobil chef masih berada di Jalan Collins pada saat penghilangan nyawa itu terjadi. Kemudian chef mengubah ceritanya. Ia mengatakan kepada polisi bahwa ia naik taksi pada hari itu untuk menghindari dikenali di dalam mobilnya sendiri dan telah mengunjungi sebuah rumah bordil bernama La Petite Amora pada saat peristiwa itu terjadi. Sama seperti sebelumnya, hal itu pun terbongkar. Pemilik rumah bordil tersebut mengatakan bahwa pekerja seks yang diklaim chef telah ditemuinya tidak sedang bekerja pada malam itu. Adapun sopir taksi yang dikatakan chef telah mengantarnya ke sana, polisi menemukan bahwa chef mendekati sopir itu 6 bulan setelah penghilangan nyawa tersebut dan membayarnya untuk membuat kwitansi palsu bertanggal 10 Juli 2001. Namun itu belum semuanya. Chef juga memalsukan sebuah email yang dirancang untuk menimbulkan kecurigaan terhadap salah satu pesaing bisnis ayahnya. Pada tanggal 30 Mei 2002, chef mengarang sebuah insiden percobaan pencurian di apartemennya di Chatswood dan kemudian mengklaim bahwa ia telah diculik. Polisi tentu saja tidak meyakini hal itu. Pada tanggal 13 Juni 2002, para detektif kemudian menangkap chef Gonzales di apartemennya di Chatswood. Ia didakwa dengan 3 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan ancaman pencemaran produk. Sidang chef digelar di Pengadilan Tinggi New South Wales pada bulan April dan Mei 2004. Jaksa penuntut umum dipimpin oleh Mark Tedeschi QC. Kasus ini mencakup rencana yang disusun selama berbulan-bulan, penelitian racun, alibi yang direkayasa, TKP yang direkayasa, chat pada sweater, kotak sepatu, serta sopir taksi yang telah dibayar. Bukti-bukti tersebut mengarah pada satu kesimpulan, bahwa chef Gonzales telah menghilangkan nyawa saudarinya, menunggu ibunya, menghilangkan nyawanya, menunggu ayahnya, dan menghilangkan nyawanya juga. Karena ia takut kehilangan mobil dan uang sakunya. Karena ia ingin mewarisi harta keluarganya tanpa repot-repot harus bekerja untuk mendapatkannya. Pada tanggal 20 Mei 2004, juri memutuskan chef Gonzales bersalah atas 4 dakwaan tersebut. Kemudian pada tanggal 17 September 2004, Hakim Bruce James menjatuhkan hukuman kepadanya berupa 3 hukuman seumur hidup yang dijalankan secara bersamaan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Dalam pernyataannya, Hakim James mengatakan, "Saya menilai bahwa penghilangan nyawa tersebut menunjukkan ciri-ciri kejahatan yang sangat keji, dan tidak ada fakta yang dapat meringankan tingkat keparahan objektif dari penghilangan nyawa tersebut, sehingga kasus tersebut termasuk dalam kategori terburuk dari kasus penghilangan nyawa menurut hukum umum." Chef mengajukan banding pada tahun 2007. Pengadilan mempertimbangkan apakah pernyataan-pernyataan yang diambil oleh polisi pada malam kejadian tersebut dapat diterima sebagai bukti karena ia belum mendapatkan peringatan resmi. Kemudian pada tanggal 27 November 2007, banding tersebut ditolak. Diputuskan bahwa tidak terjadi kesalahan hukum. Vonis tersebut dikuatkan. Namun, chef mengajukan permohonan penyelidikan khusus sebanyak 3 kali pada tahun 2018, 2019, dan Maret 2021. Ketiga pengajuan itu juga ditolak. Pada Mei 2021, ia mengajukan petisi kepada Gubernur New South Wales untuk pengampunan kerajaan. Namun sekali lagi permohonan tersebut tidak berhasil. Pada Agustus 2025, Pengadilan Banding Pidana New South Wales mengabulkan hak chef Gonzales untuk mengajukan banding lebih lanjut. Dasarnya adalah diagnosis PTSD. Hal itu menurutnya berakar pada pelecehan seksual di masa kanak-kanak, suatu gangguan yang sebelumnya ia tolak untuk diakui pada saat persidangan awal. Hingga saat video ini dibuat, banding tersebut belum disidangkan. Teddy Gonzales, berusia 46 tahun. Ia pernah membangun sebuah hotel di Baguio. Kehilangan hotel itu akibat gempa bumi, mengalami robek ligamen saat menarik putranya dari reruntuhan, pindah ke belahan dunia lain, memperoleh kembali lisensi sebagai pengacara, membangun firma hukum yang sukses, membangun sebuah keluarga, dan membesarkan 2 anak. Loiva Gonzales, berusia 43 tahun.
Dialah yang telah membujuk keluarga untuk meninggalkan Filipina dan memulai hidup baru. Menurut semua orang yang mengenalnya, dialah sosok yang menjaga keluarga tetap bersatu. Claudine Gonzales berusia 18 tahun. Ia memiliki masa depan yang cerah. Pada saat upacara pemakaman, Chef menggambarkan adik perempuannya sebagai seseorang yang ahli dalam tersenyum. Kita mungkin tidak akan pernah tahu alasan lengkap mengapa Chef memutuskan untuk mengakhiri nyawa mereka. Kita hanya tahu pasti bahwa ia melakukannya setelah pertimbangan yang sangat panjang. Ia melakukan riset, merencanakan, bereksperimen, dan bertindak, menunggu lebih dari 1 jam di antara setiap penghilangan nyawa. Dan alih-alih menunjukkan penyesalan, ia menghabiskan waktunya untuk membangun alibi, menguasai kekayaan keluarganya, dan meningkatkan standar hidupnya. Chef saat ini ditahan di Lithgow Correctional Center di Blue Mountains. Seberapa lama masa tahanannya bergantung pada hasil banding terbarunya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Sebuah keluarga yang bisa terlihat baik-baik saja dari luar, rumahnya berdiri, pekerjaannya berjalan, anak-anaknya bersekolah. Mereka tetap bertemu dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Tetapi apa yang terjadi di dalam sebuah rumah itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Dan kasus keluarga Gonzales menjadi salah satu kisah yang memperlihatkan betapa jauhnya perbedaan antara apa yang tampak di permukaan dan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah. Terima kasih sudah berkunjung ke Ruang Temu Med. Dan sampai jumpa di kunjungan selanjutnya.